Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini bersama Ibu Rita kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran ketiga. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mengidentifikasi kata kunci dari tiap paragraf, mengetahui informasi penting tentang negara, dan mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Memahami tentang lingkungan sehat dan bersih adalah semua tanggung jawab warga negara. Memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menimba ilmu. Anak-anak, sekarang kalian buka buku tema 8-nya, yaitu pada halaman 20. Ada teks percakapan. Dari teks percakapan tersebut, di mana Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Ya, negara tetangga adalah negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Untuk lebih memahami lagi sekarang, kalian buka buku tema 8-nya pada halaman 21. Kemudian kalian perhatikan peta tersebut. Di situ terdapat berbagai negara. Oke, sudah diperhatikan? Nah, kita sudah memperhatikan peta. Ayo kita tulis negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Kira-kira apa saja ya? Di sini Ibu akan memberikan contoh yang termasuk negara kawasan Asia Tenggara, yaitu Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura. Untuk selanjutnya kalian tulis sendiri di buku kalian masing-masing. Ayo membaca. Bacalah teks pada buku tema 8 pada halaman 22. Sebelum kalian membaca isi teks pada halaman 22, kalian harus mencari informasi terlebih dahulu hanya dengan membaca judul bacaan yang harus kalian tulis pada format buku tema 8 yang sudah disediakan. Perkiraan informasi penting sebelum membaca isi teks tersebut yaitu, di sini Ibu akan memberikan 2 contoh tentang informasi penting sebelum membaca teks. 1. Tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, kondisi negara di kawasan Asia Tenggara, baik kondisi geografis, posisi atau letak maupun demografis, yaitu tentang keadaan penduduk. Selanjutnya kalian jawab masing-masing di buku tulis kalian. Nah, sekarang kita membaca teks tersebut. Judulnya adalah Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis.
Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tinggi curah hujan ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Kita sudah membaca teks tersebut. Sekarang kita mencari tahu informasi penting apa dari teks tersebut setelah kita membaca isinya. Di sini Ibu akan memberikan 2 contoh informasi penting setelah kita membaca teks tersebut, yaitu 1. Letak Asia Tenggara berdasarkan garis astronomis dan geologis. Persamaan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara geologis. Kemudian, dari 2 informasi, baik informasi sebelum membaca teks maupun informasi setelah membaca teks, kita tulis hasil perbandingan, baik persamaan maupun perbedaannya. Yuk kita isi bersama-sama. Hasil perbandingan dari kedua informasi tersebut yaitu ada beberapa persamaan dan perbedaan perkiraan informasi penting. Dari sebelum membaca teks bacaan dengan informasi yang didapat setelah membaca teks bacaan, yaitu persamaannya antara lain tentang kondisi negara di kawasan Asia Tenggara secara geologis, yaitu posisi atau letak. Nah, sekarang kalian tulis perbedaan dari setelah membaca teks dan sebelum membaca teks. Informasi apa saja yang kalian dapatkan. Nah, sekarang kalian tulis perbedaan informasi dari teks tersebut setelah membaca dan sebelum membacanya. Kalian tulis di buku kalian masing-masing. Ayo mengamati. Sekarang kita buka buku tema 8 halaman 24. Kemudian kalian amati. Di sini terdapat keadaan alam negara Singapura. Coba kalian baca dengan pelan-pelan dan teliti. Dari informasi tadi kita dapat menemukan fakta-fakta tentang negara Singapura. Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh tentang fakta-fakta Singapura, yaitu tentang kondisi alam Singapura. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Kemudian suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Dan fakta menarik tentang negara Singapura yaitu merupakan negara kepulauan. Untuk selanjutnya kalian boleh isi sendiri. Sekarang bacalah tema 8 pada halaman 26.
yang berjudul Negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintahan Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungan. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan, semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda yang sangat tinggi. Dari informasi tersebut, hal apa saja yang kamu dapatkan tentang Singapura? Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh informasi yang dapatkan dari teks bacaan tersebut mengenai Singapura, yaitu hal-hal positif yang dapat dicontoh dari negara Singapura adalah menjadi negara maju, menjadi negara salah satu tujuan wisata dunia, menjadi negara terbersih di dunia. Kemudian, menurutmu, mungkinkah Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Apa yang harus dilakukan masyarakat dengan pemerintah Indonesia agar semuanya tercapai? Kemudian menurutmu, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan warga negaranya? Silahkan kalian jawab masing-masing di buku kalian. Dari teks yang sudah kita baca tentang negara Singapura, dapat kita tarik kesimpulan bahwa negara Singapura adalah negara yang sangat menjalani kewajibannya sebagai warga negara, di mana kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Tentu kalian masih ingat tentang hak dan kewajiban dari sebelumnya. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik agar tetap menjalankan kehidupan yang lebih baik dan sehat tanpa memandang dari usia, jenis kelamin, maupun status sosialnya. Semua warga negara Indonesia wajib menjalankan tugasnya. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil atau yang paling terdekat. Di sini Ibu memiliki sebuah gambar tentang kewajiban kita sebagai warga negara di lingkungan keluarga untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat, aman. Kalian boleh mencontohkannya di rumah. Sekarang kalian membuat poster yang isinya tentang rencana aksi yang akan kamu lakukan di lingkungan keluargamu sebagai cerminan pelaksanaan kewajibanmu. Mungkin untuk materi hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.